terlalu lama-lama dan secara Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udah rekam layar. Hah? Udah rekam layar. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Agus Boni, Salwa Aryani, Basit Setiawan, Siti Wirnasi, Khairun Nisak, Ismilia, Fadil Zikri Pratama. Pemateri pertama yang akan disampaikan kepada saya sendiri. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, tujuan penelitian, dan deskripsi data. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi kinerja produk atau layanan dengan harapannya. Jika layanan DIY mampu memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan, maka kepuasan akan tercapai dan loyalitas pelanggan dapat terbangun. Sementara itu, menurut Sejiptono, kualitas layanan yang baik memiliki peran penting sebagai barometer keberhasilan suatu layanan. Layanan DIY yang efektif adalah layanan yang dapat mempertemukan pelanggan dengan berbagai kebutuhan seperti bahan, alat, instruksi, dan bimbingan yang mendukung keberhasilan mereka dalam menyelesaikan proyek DIY. Dengan kata lain, tujuan layanan DIY adalah menyediakan berbagai fasilitas, informasi, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hakikat layanan DIY adalah membantu pelanggan mengembangkan kreativitas dan keterampilan mereka melalui penyediaan sarana yang mudah diakses dan berkualitas. Pelayanan DIY memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan kreativitas, keterampilan, dan produktivitas pelanggan. Sebagai penyedia layanan yang berfokus pada pengembangan ide dan proyek mandiri, layanan DIY dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan memuaskan. Kepuasan pelanggan terhadap layanan DIY menjadi indikator penting keberhasilan penyedia layanan dalam menjalankan fungsinya. Kepuasan pelanggan layanan DIY merujuk pada tingkat kesesuaian antara harapan pelanggan dan pengalaman nyata yang mereka rasakan saat menggunakan layanan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan mencakup kualitas layanan, ketersediaan bahan dan alat, kenyamanan fasilitas, kemudahan akses bimbingan atau instruksi, kompetensi staf pendamping, serta inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan DIY. Kami memilih topik penelitian ini mengenai kepuasan pelanggan DIY. Alasannya, untuk mengetahui pentingnya peran layanan DIY dalam mendukung kebutuhan kreativitas dan produktivitas pelanggan. Dengan memahami tingkat kepuasan penggunaan layanan DIY, dapat disusun strategi untuk meningkatkan kualitas layanan, baik dari segi fasilitas, instruksi, maupun bimbingan yang diberikan. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan DIY mengetahui loyalitas pelanggan yang berdampak pada frekuensi penggunaan layanan dan partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas DIY. Tujuan dari penelitian ini ialah pertama, mengidentifikasi aspek-aspek layanan DIY yang perlu ditingkatkan sehingga pelanggan yang puas cenderung akan kembali menggunakan layanan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan DIY sehingga mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Dan yang terakhir, membantu penyedia layanan DIY merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola pelayanan dan sumber daya yang tersedia. Deskriptif data dari penelitian ini ialah menggunakan metode kuantitatif tentang Mr. DIY dapat mencakup analisis terhadap beberapa variabel penting seperti kenyamanan, keramahan staf, penanganan keluhan, harga produk, fasilitas penataan produk, dan kenyamanan toko.
Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik statistik seperti uji validitas dan reliabilitas, serta regresi linear untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kepuasan dan keputusan pembelian. Hasil penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman berbelanja di Mr. DIY, serta rekomendasi untuk meningkatkan layanan dan fasilitas toko. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang kenyamanan, keramahan staf toko, keluhan pelanggan ditangani dengan cepat. Harga produk, fasilitas mendukung penataan produk, kenyamanan toko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang Mr. DIY dapat mengeksplorasi pengalaman pelanggan terkait kenyamanan, keramahan, staf, penanganan, keluhan, harga produk, fasilitas, penataan produk, dan kenyamanan toko. Metode ini melibatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, mengamati langsung interaksi pelanggan dengan staf dan suasana toko. Wawancara menggali pendapat pelanggan mengenai pengalaman berbelanja dan respon terhadap keluhan, dokumentasi, mengumpulkan data dan dari catatan internal dan feedback pelanggan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang persepsi pelanggan dan area yang perlu ditingkatkan oleh manajemen Mr. DIY. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Basit Setiawan. Apa ya tadi? Bukannya kuantitatif nih. Maaf ya teman-teman. Baiklah, ini kita melanjutkan materi yang pertama. Saya akan membahas tentang analisis data kuantitatif dan kepasangkan di Mr. DIY. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ada data yang sudah kami cantumkan di dalam makalah. Nah, berikut adalah penjelasannya. Berikut adalah interpretasi singkat dari statistik yang disajikan. Pertama, jumlah data. Semua variabel P1 hingga P10 memiliki 100 data valid tanpa data yang hilang atau missing sama dengan 0. Yang kedua, rata-rata atau mean. Rata-rata skor berkisar antara 3,62 atau P3 hingga P.23, P5 dan P7. Menunjukkan mayoritas penilaian berada di tengah skala atau skala 1 sampai 5. Yang ketiga, median. Median semua variabel adalah 4.00, menunjukkan bahwa nilai tengah data berada pada skor 4. Yang keempat, penyimpangan standar, yaitu penyimpangan standar besar dari 0,02 P9 hingga 1,054 atau P1, menunjukkan variasi moderat hingga tinggi pada data. Dan yang kelima, skewness atau kemiringan. Semua variabel menunjukkan kemiringan negatif antara minus 0,654 hingga minus 1,728, menandakan distribusi condong ke kanan dengan mayoritas respon lebih tinggi atau skor tinggi lebih umum. Lanjut ke poin yang keenam, kurtosis. Nilai kurtosis ini bervariasi dari 0,193 atau P3 hingga 3,375 atau P5. Sebagian besar variabel memiliki distribusi mendekati normal atau lebih mengarah ke distribusi leptokurtik atau puncak tajam. Dan yang ketujuh, rentan atau range. Semua variabel memiliki rentang 4 dengan nilai minimum 1 dan maksimum 5 sesuai dengan skala yang digunakan. Dan yang ke-8, percentiles. Sebagian besar variabel menunjukkan skor tinggi pada kuartil atas 75% dan 90%, mengindikasikan kecenderungan skor prioritas di atas rata-rata. Jadi dapat disimpulkan ini menunjukkan bahwa kecenderungan penilaian yang relatif positif dan dengan skor mayoritas di atas rata-rata, mean dan median mendekati 4.
Variasi data atau standar deviasinya cukup moderat dengan beberapa variabel menunjukkan kecenderungan distribusi condong ke skor tinggi atau skewness negatif. Lanjut, bisa teman-teman perhatikan ada beberapa data yang sudah ditampilkan. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai 10. Nah, dari data di atas, ini menunjukkan bahwa distribusi tingkat kesetujuan responden terhadap 10 pertanyaan yang diberikan yang secara umum sebagian besar responden cenderung memiliki persepsi positif terhadap pernyataan tersebut dengan mayoritas memilih setuju dan sangat setuju. Presentasi kumulatif untuk kedua kategori ini berkisar 65% hingga 87% pada setiap pertanyaan, menunjukkan dukungan atau persetujuan yang tinggi. Kategori netral menunjukkan variasi yang cukup signifikan dengan presentase berkisar 6% hingga 29%, yaitu tergantung pada pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sejumlah responden yang tidak memiliki sikap tegas terhadap beberapa pernyataan. Kategori sangat tidak setuju dan tidak setuju memiliki presentase di bawah 10%, dan setiap pertanyaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak memiliki keberatan yang kuat terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kecenderungan responden untuk mendukung atau menyetujui isi pertanyaan dengan tingkat ketidaksetujuan yang sangat rendah dan sejumlah kecil responden yang bersikap netral. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lalu saya lanjutkan ke pemateri yang seterusnya, yaitu Saudari Salwa. Dimulai dari tes uji ANOVA. Baik, terima kasih. Lanjutlah Basit. Dedi Sawah. Terus tadi. Bukan, yang Madil. Lanjut toh. Balapan. Baiklah. Lanjut. Comeback again. Oh, dia kata Salwa. Comeback again. Comeback again. Lainnya, ya bisa kalian lihat data yang sudah ditampilkan. Berikut adalah interpretasi singkat dari data deskriptif berdasarkan gender. Itu perbandingan rata-rata atau MIAN. Wanita memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan pria pada semua item P1 hingga P10. Kedua, item dengan perbedaan rata-rata paling besar P7 wanita 4,41, dan itu bisa teman-teman baca sendiri. Dan variasi standar deviasi, pria ini memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan wanita pada semua item, menunjukkan bahwa jawaban pria ini lebih bervariasi. Sedangkan poin nomor 2 yaitu wanita memiliki standar deviasi yang lebih kecil, yaitu kurang atau sama dengan 1, menunjukkan jawaban mereka lebih konsisten, rentang kepercayaan 90%, dan wanita memiliki interval yang lebih sempit dibandingkan pria, menunjukkan estimasi rata-rata mereka itu lebih stabil. Yang kedua, pria menunjukkan interval yang lebih lebar, menandakan estimasi rata-rata yang tidak atau lebih tidak pasti akibat variansi yang lebih tinggi. Jadi jawaban si pria ini lebih bervariasi, sedangkan si wanita ini tetap konsisten. Jawabannya itu bisa, ya seperti itu. Ini teman-teman sudah tahu. Baik, lihat aja tabelnya ya. Kita langsung ke sini. Yaitu hasil analis ANOVA yang disajikan menunjukkan perbandingan antara kelompok untuk beberapa variabel P1 hingga P10. Dalam konteks penelitiannya, untuk variabel P1 memiliki nilai F sebesar 6,55 dengan signifikan dalam kurung sip 0,015 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok, yang berarti faktor yang diuji memiliki pengaruh terhadap variabel ini. Hal ini juga berlaku pada P5 dan P4, di mana nilai F ini masing-masing. Jadi secara keseluruhan, analisis ANOVA ini memberikan wawasan mengenai variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kelompok yang diteliti, serta menunjukkan bahwa tidak semua faktor memiliki dampak yang sama terhadap
hasil yang diamati. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area tertentu yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan atau keputusan pembelian di Mister DIY. Baik, mungkin cuma itu yang bisa sampaikan. Selanjutkan ke materi selanjutnya di bagian analisis dan konsep layanan kepuasan pelanggan Mister DIY. Terima kasih. Lanjutlah. Baiklah, selanjutnya itu bagian B, analisis data kualitatif layanan kepuasan pelanggan di Mister DIY. Yang pertama itu familiarisasi dengan data, di mana dalam proses analisis data kualitatif ini, data diperoleh dari indikator-indikator terkait kepuasan pelanggan di Mister DIY yang meliputi kualitas layanan, kemudahan transaksi, kualitas produk, harga, dan promosi, serta ketersediaan barang. Meskipun data ini berasal dari jawaban kuantitatif atau rentang tanggapan dari sangat setuju hingga tidak setuju. Proses ini bertujuan untuk menyusun narasi yang bersifat kualitatif melalui pemaknaan tematik berdasarkan interpretasi respon pelanggan. Secara umum, jawaban pelanggan untuk masing-masing indikator cenderung positif, terutama pada dimensi kualitas layanan, kemudahan transaksi, kualitas produk, serta harga dan promosi. Namun, pada indikator ketersediaan barang, pelanggan menunjukkan sikap yang lebih netral. Yang kedua yaitu pengkodean. Pengkodean dilakukan dengan menyusun label-label yang mempresentasikan makna dari setiap indikator. Yang pertama itu kualitas layanan, karyawan bersikap ramah dan cepat membantu. Yang kedua, kemudahan transaksi, pelanggan merasa nyaman dengan metode pembayaran dan proses transaksi yang efisien. Selanjutnya, kualitas produk. Produk di Mister DIY dinilai memenuhi harapan dan selalu dalam kondisi baik. Selanjutnya, harga dan promosi. Harga produk sesuai ekspektasi dan promosi dianggap menarik. Terakhir yaitu ketersediaan barang. Pelanggan menunjukkan ketidakpastian mengenai konsisten ketersediaan produk. Dari pengkodean ini muncul tema-tema terkait pelayanan yang ramah dan responsif, kemudahan transaksi yang efisien, kepuasan terhadap kualitas produk, harga yang kompetitif dengan promosi menarik, serta ketersediaan stok yang bervariasi. Yang ketiga yaitu identifikasi tema. Yang pertama, tema 1 yaitu layanan pelanggan. Pada indikator ini, kualitas layanan pelanggan menanyakan setuju bahwa karyawan melayani dengan ramah dan cepat membantu saat diperlukan. Yang kedua, tema kemudahan akses. Pelangganan menyatakan kenyamanan dalam proses transaksi di Mister DIY dengan metode pembayaran yang bervariasi serta proses pembayaran yang cepat dan efisien. Tema ketiga yaitu kepuasan terhadap kualitas produk, di mana pelanggan menyatakan setuju bahwa kualitas produk yang tersedia memenuhi ekspektasi mereka. Selain itu, produk dinilai selalu dalam kondisi baik, tidak rusak, dan tidak melewati masa kedaluarsa. Yang keempat itu harga. Harga produk di Mister DIY dinilai dengan sesuai ekspektasi pelanggan. Selain itu, promosi yang ditawarkan menarik perhatian pelanggan dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam keputusan pembelian. Yang terakhir, ketersediaan stok yang bervariasi, di mana pelanggan menunjukkan sikap netral. Hal ini mencerminkan adanya pengalaman yang bervariasi terkait ketersediaan produk di toko. Meskipun sebagian besar barang tersedia, pelanggan mungkin sesekali menemukan produk yang mereka butuhkan tidak tersedia. Tema ini menjadi perhatian penting bagi manajemen untuk memastikan stok barang terjaga dengan konsistensi yang lebih baik. Mungkin hanya itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait daftar indikator wawancara soal. Yang pertama, yaitu staf toko melayani dengan ramah dan profesional. Yang kedua, staf toko dapat membantu dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan baik.
Yang ketiga, keluhan pelanggan ditangani dengan cepat dan memuaskan. Yang keempat, harga produk di toko ini kompetitif dibandingkan dengan toko lain. Yang kelima, harga produk sebanding dengan kualitas yang ditawar. Yang keenam, kemudahan akses. Toko menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkir. Yang ketujuh, penataan produk memudahkan pelanggan untuk mencari barang. Yang kedelapan, suasana toko nyaman dan menyenangkan untuk berbelanja. Yang ke-10, Yang ke-9, pelayanan di toko ini dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang ke-10, proses pembayaran tidak memakan waktu yang lama. Terus, untuk pelaporan temanya, berdasarkan hasil analisis tematik ini, terdapat 5 tema utama yang muncul dari data layanan kepuasan berbelanja di Mr. DIY, yaitu yang A, pelayanan yang ramah dan responsif. Contoh, saya merasa nyaman saat belanja karena karyawan sangat ramah dan membantu ketika saya kesulitan mencari produk. B, kemudahan transaksi yang efisien. Contoh, proses pembayaran di kasir sangat cepat dan saya senang karena bisa menggunakan berbagai metode pembayaran seperti kartu debit atau e-wallet. C, kepuasan terhadap kualitas produk. Contoh, produk yang saya beli selalu dalam kondisi baik dan sesuai dengan harapan saya. D, harga kompetitif dan promosi menarik. Contoh, harga produk di sini cukup terjangkau dan saya sering menemukan promosi yang menarik. E, ketersediaan stok yang bervariasi. Contoh, kadang-kadang saya tidak menemukan barang yang saya cari meskipun sebagian besar produk biasanya tersedia. Berdasarkan analisis ini, pelanggan cenderung memberikan penilaian positif terhadap berbagai aspek layanan berbelanja di Mr. DIY, terutama pada kualitas layanan, kemudahan transaksi, kualitas produk, serta harga dan promosi. Namun, ketersediaan barang menjadi salah satu perhatian yang masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepuasan yang lebih konsisten. Tema-tema yang diidentifikasikan menunjukkan bahwa pelanggan menghargai keramahan staf, kemudahan proses transaksi, kualitas produk yang baik, serta harga yang kompetitif. Namun demikian, perbaikan pada aspek manajemen ini dapat berpotensi meningkatkan pengalaman berbelanja secara menyeluruh. Dengan temuan ini, Mr. DIY memiliki dasar untuk memperkuat keunggulan layanan dan produk mereka, sekaligus memperbaiki aspek-aspek yang dirasakan kurang oleh pelanggan demi mencapai kepuasan yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ismilia. Mana Ismi? Ismi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif. Diam dong. Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif dari penelitian mengenai kepuasan pelanggan di Mr. DIY menunjukkan bahwa pelayanan yang ramah dan responsif menjadi salah satu aspek utama yang dihargai pelanggan. Data kuantitatif menunjukkan bahwa 77% pelanggan menyatakan setuju atau sangat setuju terkait keramahan staf dengan rata-rata skor 4,02 dengan standar deviasi 0,957. Temuan kualitatif mendukung narasi yang menyatakan bahwa pelanggan merasa nyaman karena karyawan cepat membantu dan bersikap profesional. Selain itu, kemudahan transaksi juga dinilai positif oleh pelanggan. Secara kuantitatif, 69% responden menyatakan puas dengan kemudahan transaksi, yang menunjukkan oleh rata-rata skor 3,83 dengan standar deviasi 0,943. Hasil kualitatif mengungkapkan bahwa pelanggan menghargai proses pembayaran yang cepat dan beragamnya metode pembayaran seperti kartu debit dan e-wallet.
Hal ini diperjelas bahwa efisiensi dalam transaksi memberikan pengalaman belanja yang bebas hambatan. Pada kualitas produk, data kuantitatif mencatat skor rata-rata 4,23 dan 87%. Pelanggan menyatakan puas. Kualitatif memperkuat temuan ini dengan menyebutkan bahwa produk di Mr. DIY dinilai sesuai dengan harapan pelanggan dan selalu dalam kondisi baik. Harga yang kompetitif dan promosi menarik juga dinilai positif. Dengan 87% pelanggan setuju bahwa harga produk sepadan dengan kualitas. Sementara itu, aspek ketersediaan stok mendapatkan respon yang lebih bervariasi. Meskipun sebagian besar pelanggan merasa stok memadai, ada keluhan terkait konsistensi ketersediaan produk sebagaimana tercermin dari data kualitatif. Secara keseluruhan, integrasi data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa pelayanan yang ramah, kemudahan transaksi, kualitas produk, serta harga yang kompetitif menjadi kekuatan utama Mr. DIY dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Namun, manajemen perlu meningkatkan konsistensi ketersediaan stok untuk memastikan pelanggan berbelanja yang lebih optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya Saudari Fadil, Saudara. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan. Laporan ini menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan di Mr. DIY dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menciptakan pengalaman berbelanja positif. Salah satu faktor utamanya adalah pelayanan yang ramah dan responsif dari staf. Pelanggan merasa nyaman karena karyawan cepat membantu dan memberi informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kemudahan dalam proses transaksi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Metode pembayaran yang bervariasi seperti kartu debit dan e-wallet mempermudah proses pembayaran dan menciptakan efisiensi di kasir. Kualitas produk yang sesuai dengan harapan pelanggan turut menjadi faktor penting. Produk di Mr. DIY dinilai selalu dalam kondisi baik, tidak rusak dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan pelanggan. Harga yang kompetitif dan promosi menarik juga menjadi daya tarik utama yang mendorong kepuasan pembelian dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun laporan ini juga mengungkapkan adanya tantangan terkait ketersediaan barang. Beberapa pelanggan merasa tidak selalu menemukan produk yang mereka cari, yang mencerminkan manajemen stok yang belum sepenuhnya konsisten. Meskipun sebagian besar barang tersedia, ketidakpastian ini bisa mengurangi stok dan memastikan ketersediaan barang lebih stabil. Dengan mempertahankan pelayanan yang ramah, kemudahan transaksi, kualitas produk, serta harga yang kompetitif, perbaikan dalam ketersediaan barang dapat membantu Mr. DIY mencapai kepuasan pelanggan yang optimal dan menjaga loyalitas mereka di tengah persaingan pasar. Selanjutnya, rekomendasi dari penelitian ini mencakup 4 hal. Yang pertama, meningkatkan konsistensi ketersediaan produk melalui manajemen inventaris yang lebih baik. Yang kedua, mempertahankan kualitas pelayanan dengan pelatihan berkala bagi staf agar tetap ramah dan responsif. Yang ketiga, memperluas metode transaksi untuk memastikan kenyamanan pelanggan. Yang keempat, mengoptimalkan strategi promosi agar lebih menarik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Ikan makan Manuru. Lah udah. Lah beka mulai. Langsung deh. Langsung deh nih. Don. Selanjutnya kelompok 2.